Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kecerdasan buatan dari kelas genap. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas teknologi machine learning tipe supervised classifications. Nah, dalam tugas ini diberikan bahwa kami akan menyelesaikan masalah yang ada di dampak pandemi ini dengan teknologi machine learning. Nah, judul dari fitur atau teknologi kami yaitu Food Recognition Measuring Food Size. Kemudian sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan dari kami masing-masing. Dari saya sendiri, nama saya Idam Rashid dengan NIM S11-19028. Perkenalkan, nama saya Brian Bangsa, NIM S11-19018 dari kelompok 2 kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hairul Bait Said dengan NIM S11-19020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Yulniar, NIM S1E1-19024. Perkenalkan, nama saya Ikomang Sucita Dharma dengan NIM S1E1-19026. Kemudian langsung saja ke presentasi materi dari teknologi kami. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asal-usul atau latar belakang mengenai food recognition for measuring food size atau semacam fitur untuk mengukur ukuran kaki secara tepat. Di sini di masa lockdown, di sini saya akan menceritakan sedikit. Andi terpikir untuk membeli sebuah sepatu baru. Setelah scrolling di Instagram, ia kemudian menemukan brand yang memiliki store app tersendiri atau aplikasi tempat beli sebagai tempat penjualan sepatu-sepatu mereka. Andi mengunduh aplikasi tersebut dan setelah scroll pada beranda aplikasi, kemudian dia jatuh hati pada salah satu sepatu yang tampil di beranda aplikasi tersebut. Kemudian dia segera melihat dan mengecek sepatu tersebut. Namun sesaat sebelum memutuskan untuk membeli, Andi merasa bingung jika ukuran sepatu yang ia pilih apakah cocok atau tidak dengan ukuran kakinya saat ini. Ukuran sepatu biasanya berbeda tergantung brand dan negara masing-masing pembuatnya. Tanpa diduga, ternyata aplikasi tersebut menyediakan fitur untuk mengukur ukuran kaki pembeli langsung lewat aplikasi. Inilah food recognition atau alat pengukur kaki ini ada dalam fitur ini adalah fitur di mana ia men-scan kaki dari pengguna dan memperkirakan ukuran kaki seakurat mungkin. Jadi akan aman atau di sini kita akan lebih mudah dalam menyesuaikan size sepatu kita apabila kita ingin membeli sepatu secara online. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya, food recognition akan menggunakan tipe data gambar, yang dimana gambar ini adalah gambar atau foto kaki yang telah diambil menggunakan kamera smartphone. Yang selanjutnya adalah label. Label pada food recognition dibagi menjadi dua, yaitu food dan unknown. Pada label food berisikan data-data mengenai fitur kaki, dan pada label unknown berisikan data-data mengenai fitur yang tidak diketahui atau tidak sesuai dengan fitur kaki. Dengan data-data yang telah diklasifikasikan dalam beberapa label tersebut, maka selanjutnya dari hasil scan yang didapat kemudian dapat dinilai dan dibandingkan yang manakah atau apakah gambar ini termasuk dalam label food atau label unknown. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi pada slide ini. Pada slide ini
dijelaskan tentang bagaimana fitur dari teknologi kami bisa membedakan kaki atau bukan kaki. Baik, cara membedakannya yaitu yang pertama dengan melihat jumlah jari. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki 5 jari kebanyakan, mulai dari jempol sampai dengan kelingking. Nah, dan tentu saja ukuran setiap jarinya itu berbeda. Kemudian cara membedakan kedua yaitu dengan melihat tonjolan pada mata kaki, lalu warna kulit, dan yang terakhir bentuk. Seperti yang kita ketahui bahwa kaki manusia memiliki bentuk cenderung melebar dari punggung kaki ke ruas jari. Nah, seperti yang kita ketahui di atas kaki itu sedikit melengkung. Kemudian pada sebelah kiri dan kanan, lengkungan bentuk kaki. Nah, ada lengkungan pada sebelah kaki, bagian dekat jari terbesar dan jari terkecil. Di situ ada lengkungan. Kemudian next ke slide selanjutnya. Bagaimana teknologi kami bisa mengetahui bahwa itu bukan kaki? Yang pertama dari bentuknya. Di sini ada bentuk kotak, bulat, segitiga, dan sebagainya. Nah, tentu saja bila kaki berbentuk bulat, segitiga, dan kotak, tidak mungkin, dikarenakan kaki manusia memiliki ciri khas bentuknya tersendiri. Maka ketika kita sodorkan bentuk kotak, bulat, dan segitiga, maka hal tersebut tidak akan terdeteksi sebagai kaki. Kemudian dari warna putih atau hitam. Dari warna saja kita mengetahui bahwa kaki manusia itu mengikuti dari warna kulit. Jadi tidak mungkin kakinya itu berwarna putih atau hitam. Paling tidak dia itu, jika kita melihat dengan kulit warga Indonesia, tentu saja sawo matang kebanyakan. Kemudian ciri khas yang terakhir, maksud saya bagaimana teknologi kami mengetahui ini bukan kaki yang terakhir, yaitu tidak memiliki lengkungan atau lengkungannya tidak beraturan. Saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa bentuk kaki manusia itu memiliki lengkungan, baik itu pada bagian atas atau punggung kaki atau bagian sampingnya dari ruas jari terbesar dan ruas jari terkecil. Apabila kita mendeteksi sebuah barang atau benda yang tidak memiliki lengkungan, maka itu merupakan bukan kaki. Aplikasi yang kami buat menggunakan algoritma Canary Snackboard atau KNN, di mana algoritma ini berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau training dataset yang diambil dari K tetangga terdekatnya atau K near snackboard, di mana K ini merupakan banyaknya jumlah tetangganya. Singkatnya, KNN akan melakukan pencocokan input dengan data training yang paling sesuai. Alasan mengapa menggunakan algoritma ini pada aplikasi yang ingin kami buat, yang pertama yaitu pendekatan yang lebih akurat karena ia mencocokkan dengan data yang paling sesuai. Yang kedua yaitu sering digunakan pada skenario image recognition ataupun video recognition, sehingga algoritma ini juga sangat cocok diterapkan pada aplikasi yang kami buat. Selanjutnya, alasan berikutnya yaitu algoritma ini lebih sederhana dan mudah untuk diimplementasikan serta lebih efisien. Kemudian alasan keempat yaitu tidak menggunakan asumsi apapun terhadap data yang akan masuk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Kemudian untuk proses dari algoritma Neural Snackboard ini, untuk teknologi kami itu ada pun tata cara yang pertama adalah ketika kamera sudah men-scan hasil kaki, meng-scan kaki kita, maka hasil dari kamera tersebut atau hasil dari rekaman kamera tersebut akan diekstrak menjadi data point. Nah, dari data point ini akan dicocokkan dengan data training yang sudah ada, yaitu feature-feature dari food maupun unknown yang telah dijelaskan tadi. Nah, adapun untuk pencocokan data point dan data training ini menggunakan nilai K yang menunjukkan radius dari berapa banyak data training yang diuji dengan data point tersebut. Kemudian hasil akhirnya adalah data point mana yang paling dekat dengan data training tertentu, maka ditentukanlah apakah objek ini merupakan kaki atau tidak. Selanjutnya pada akhirnya akan dilakukan pengukuran kaki layaknya pengukuran benda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.